Soalnya kan kau yang presentasi, bukan aku. Kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup A, eh, dari grup A ini ada dua kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu kelompok 1 dan juga kelompok 3. Kepada kelompok 1 kami persilahkan untuk men-share screen PowerPoint-nya. Silahkan kepada kelompok 1. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari mata kuliah dasar pengembangan perangkat lunak atau DPPL yang diampu oleh Pak Sahaja Nasution. Di sini kami akan mempresentasikan aplikasi yang kelompok kami buat, yaitu tentang aplikasi portal Universitas Riau. Berikut nama kelompoknya, yaitu ada Abdul, Desinta Monica, saya sendiri, Nadia Safitri, Rizky Ananda, dan Soki. Next. Selanjutnya penjelasan dari skenario aplikasi kami, yaitu ada login aplikasi. Dari login aplikasi ini, jika ID dan password benar, maka ke halaman utama. Terus, jika ID dan password salah, maka muncul your ID or password is wrong, dan balik ke halaman login lagi. Yang kedua, memilih 9 fitur yang tersedia. Yang pertama, jika memilih data, maka akan menampilkan data user tersebut. Dan kemudian akan muncul berbagai macam data yang dapat dipilih oleh user tersebut. Yang ketiga, jika memilih kalender akademik, maka akan menampilkan kalender yang berisi kegiatan akademik kampus. Yang keempat, jika memilih UKT, maka akan menampilkan berapa semester UKT yang sudah lunas dan di semester berapa untuk yang tidak lunas. Yang keempat, jika memilih KRS, aplikasi akan menampilkan mata kuliah yang dapat diambil beserta dosennya dan mata kuliah semester atas yang dapat diambil sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Next. Yang kelima, jika memilih KHS, maka akan ditampilkan pilihan untuk memilih KHS semester berapa yang ingin dilihat. Yang keenam, jika memilih pengajuan cuti, maka akan ditampilkan informasi umum mahasiswa. Dan akan ada pilihan untuk mengajukan cuti dan syarat pengajuan tersebut. Yang ketujuh, jika memilih KKN, maka akan dimunculkan halaman KKN di mana di sana nanti akan berisi informasi mengenai KKN yang akan diajukan. Yang kedelapan, jika memilih pengajuan wisuda, maka akan ada syarat dan ketentuan berlaku yang akan dipersiapkan mahasiswa untuk mengajukan cuti tersebut. Yang kesembilan, jika memilih pengaturan, maka akan muncul menu ubah data, ubah password, dan juga logout. Untuk menu ubah data, data-data yang krudensial tidak dapat diubah, hanya beberapa data yang memungkinkan untuk berubah. Maka data tersebut yang bisa diubah oleh user. Selanjutnya ada menu keluar dan logout. Di bagian ini aplikasi akan mengeluarkan akun dan kembali ke halaman login kembali. Next. Selanjutnya struktur aplikasi yang akan dijelaskan oleh Syauki. Kepada Syauki dipersilakan. Cek kan sama? Halo, Shoki.
Syauki, apakah ada? Saya jadi dari struktur aplikasi kami ini, yang pertama yaitu adalah user harus melakukan login. Setelah melakukan login dan ID dan password sudah terverifikasi sesuai dengan database, maka user akan masuk ke halaman utama. Di halaman utama tersebut akan ditampilkan 9 fitur, yakni data, kalender akademik, UKT, KRS, KHS, pengajuan cuti, KKN, pengajuan wisuda, dan juga pengaturan. Pada data maka akan dalam fitur data maka akan ditampilkan yakni data dari biodata user tersebut, data orang tua dari user tersebut, dan berbagai data yang dianggap penting oleh pihak universitas. Selanjutnya pada pengaturan itu akan ada 3 pilihan, yakni pilihan ubah data, terus ubah password, dan juga logout. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah. Selanjutnya ada next. Ada buat tampilan desain atau GUI-nya yang untuk aplikasi yang kami buat akan dijelaskan oleh Rizky. Kepada Rizky dipersilakan. Pada beberapa tampilan baru ini, kami memperbarui dari tampilan sebelumnya. Tapi pada tampilan login pada PPT tersebut, kami tidak merubahnya sama sekali dan hanya memakai yang lama. Next. Pada tampilan utama terdapat 9 fitur, yaitu pilihan. Pada tampilan yang lama, kami belum menyelesaikannya sama sekali dan belum menyelesaikan gambar-gambar ikonnya. Pada tampilan terbaru sudah tersedia gambar ikon, gambar beserta nama. Next. Pada tampilan menu data, kami hanya memperbaikinya dan merapikannya sedikit. Selanjutnya, sama dengan tampilan data sebelumnya, menu KT, kami hanya merapikannya, membuatnya sama seperti menu-menu sebelumnya. Next. Pengajuan cuti juga begitu, hanya tertampil keterangan saja dan pengerapiannya. Untuk tampilan KRS, sama saja, tidak ada perubahan, hanya memperbarui warna dari tabel tersebut. Next, sampai pengaturan aja dulu. Seperti tampilan yang sudah dilalui, kami hanya memperbaruinya dan merapikannya saja. Untuk menu pengaturan terdapat 3 pilihan tadi yang disampaikan, tetapi di sini belum selesai dan hanya masih pengaturan 1, 2, 3, sampai 5. Gitu saja. Baiklah, selanjutnya ada flowchart yang akan dijelaskan oleh Nadia Safitra. Kepada Nadia dipersilakan. Oke, next. Ini. Baiklah. Inilah flowchart dari aplikasi yang akan kami buat.
itu dimulai dari start, lalu proses login. Setelah proses login, maka akan menampilkan halaman utama. Setelah halaman utama, maka akan ada pilihan data, UKT, kalender akademik, KRS, KHS, pengajuan cuti, KKN, wisuda, dan selanjutnya. Untuk data, maka akan dilanjutkan ke DA. Untuk UKT, jika memilih UKT, maka akan menampilkan tampilan halaman UKT. Jika memilih kalender akademik, maka akan menampilkan halaman kalender akademik. Jika memilih KRS, maka akan menampilkan halaman KRS. Jika memilih KHS, maka akan menampilkan halaman KHS. Dan jika memilih pengajuan cuti, maka akan menampilkan halaman pengajuan cuti, yang dimana kita bisa memasukkan data dan akan diproses untuk mengajukan cuti. Untuk KKN akan dilanjutkan ke KN. Untuk wisuda akan dilanjutkan ke WS. Dan selanjutnya, yaitu kalau memilih pengaturan, maka akan terdapat 3 pilihan lagi, yaitu ubah data, ubah password, dan logout. Jika memilih ubah data, maka akan tampil halaman ubah data, yang mana kita akan dapat memasukkan data dan akan diproses untuk mengubah data. Jika memilih ubah password, maka akan ditampilkan halaman ubah password, yang mana bisa memasukkan data, lalu diproses untuk ubah password. Dan jika logout, maka akan dilanjutkan ke LG, yaitu sebelumnya dulu. Yang di dekat login ini, maka akan ditampilkan halaman login lagi. Selanjutnya, dan ini adalah tampilan dari DA yang lanjutan dari data tadi, jika kita memilih data. Jika memilih data, akan terdapat beberapa pilihan lagi, yaitu pilihan untuk biodata, kemahasiswaan, kewarganegaraan, lain-lain, pengalaman organisasi, data ayah, data ibu, data orang tua, data wali, data riwayat pra-SMTA, data siswa, nilai UAN, nilai rapor SMTA, dan jika kita memilihnya, maka jika kita memilih salah satu dari pilihan tersebut, maka akan menampilkan data dari pilihan yang kita pilih tersebut. Selanjutnya dulu. Selanjutnya, KN yaitu lanjutan dari wisuda. Jika kita sudah menyelesaikan lebih dari 88 SKS, maka tampilan halaman akan ditampilkan halaman pengajuan KKN dan akan dapat dimasukkan data, lalu dapat diproses untuk mengajukan KKN. Jika tidak, maka halaman yang ditampilkan adalah halaman pengajuan KKN dan pesan bahwa kita belum menyelesaikan 88 SKS. Selanjutnya WS, yaitu lanjutan dari wisuda, yang dimana jika kita sudah menyelesaikan 144 SKS, maka akan menampilkan halaman pengajuan wisuda, yang dimana kita dapat memasukkan data dan akan diproses untuk mengajukan wisuda. Jika tidak, maka tampilan halaman akan menampilkan halaman pengajuan wisuda dan pesan bahwa kita belum menyelesaikan 144 SKS. Selanjutnya dulu. Sekian. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya ada data flow diagram atau DFD yang akan dijelaskan oleh Abdul. Kepada Abdul dipersilahkan. Oke, baiklah.
DFD adalah data flow diagram, di mana ini merupakan flowchart-nya dari perjalanan data itu tersebut. Jadi yang pertama yaitu user melakukan login yang terlebih dahulu, di mana user memasukkan name dan juga password. Terus pada saat menekan tombol login, maka tombol login akan menuju ke database, di mana tombol login akan mengambil data dari name dan password yang sudah diinput tadi. Jadi setelah itu database akan mengirimkan informasi ya, dari member tersebut atau dari user tersebut dan akan dikonfirmasi oleh user. Jadi user nanti akan dapat informasi dari database yang sudah dikonfirmasi oleh NIM dan passwordnya apabila sesuai. Selanjutnya, user akan dihadapi oleh 9 fitur di halaman utama, di mana user dapat mengakses tersebut, dan 9 fitur tersebut mengambil data dari fitur yang diakses. Misalnya itu fitur data. Misalnya dia milih biodata. Jadi nanti itu akan disampaikan ke database informasi tersebut, dan database akan memberikan data biodata tersebut yang diinginkan oleh user, dan 9 fitur tersebut akan menunjukkan atau akan memberikan akses data kepada user. Nah, mungkin sekian dari DFD kami, karena ini DFD masih dalam tahap pengerjaan, ini merupakan DFD level 0. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator lagi. Baiklah, sekian presentasi yang kami berikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Dan bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kenalkan nama saya Sinta Fesriwandira. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Ayo, silakan. Pertanyaannya yaitu apakah aplikasi portal akademik ini hanya diperuntukkan untuk jenjang mahasiswa saja atau bisa untuk jenjang sekolah jika sekolah ingin atau membutuhkan penggunaan portal tersebut, baik sekolah menengah atas ataupun sekolah menengah pertama misalnya. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Cinta. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya. Saya ingin kelompok bertanya. 1. Iya, Bani. Siapa dulu nih kelompok 1? Oh, saya dulu. Dari Bani sih. Bani duluan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arbani dari kelompok 4. Ingin bertanya kepada kelompok 1 mengenai ini kan aplikasi KRS. Dan setiap menu itu tadi tidak disebutkan apakah menampilkan tombol back atau tidak. Jadi aplikasi ini punya tombol back atau tidak. Ya, dan flowchart itu kalau misalnya user tekan tombol back, larinya kemana? Terima kasih. Baik, terima kasih buat Bani. Ada ya pertanyaan lagi dari kelompok lain? Saya Nova Madani dari kelompok 3 Saya yang ingin bertanya. Novel Madani terlebih dahulu ya. Ya udah, Mohon maaf. Iya, Nova. aja. Si Adin aja lah. Ya udah, ladies first. Aku nih. Iya, Iya, silakan. iya. Buat Adinda. Oke, saya
Saya Dinda Lestari, perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, apa yang menjadi kelebihan sistem portal yang kalian buat dengan portal Universitas Riau? Terima kasih. Baiklah, terima kasih Adit buat pertanyaannya. Baiklah, apa ada yang ingin bertanya lagi? Silakan, apa ada yang ingin mau Kalau bertanya lagi? Kalau kasih saran, Boleh. Iya, Farhan. baiklah saya Dipersilakan. Farhan dari kelompok 2 ingin memberi saran nih. Biasanya kan di portal akademik pengumuman akademik gitu. Boleh juga sih ditampilin pengumuman akademik itu di tampilan utamanya. Itu tergantung kelompoknya aja sih. Saya memberikan saran aja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih buat sarannya Farhan. Baiklah, ada yang ingin bertanya lagi? Mau tanya? Aku. Iya, Wawan. Perkenalkan, nama saya Wawan Herwansyah. NIM 1907156055. Pertanyaannya, apakah mahasiswa bisa mengubah datanya kapan saja atau ada waktu tertentu? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Wawan. Ya udah, kalau gitu kami akan menjawab pertanyaan dari beberapa orang tersebut. Jadi kalau misalnya masih ada waktu, nanti kami akan membuka sesi tanya jawab lagi. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Wawan. Pertanyaannya yaitu, apakah mahasiswa bisa mengubah data kapan saja? Mahasiswa sebenarnya gini, di aplikasi kami ini seharusnya ada admin, yaitu dari seharusnya ya, itu adminnya itu dari UPTTIK atau Puskom. Jadi nanti mereka yang akan membuat persetujuan apakah user tersebut bisa mengubah data. Kalau misalnya password kan itu terserah dari usernya. Tapi kan karena data ini adalah krudensial atau sangat gimana ya? Ya, krudensial lah, maksudnya sangat penting gitu. Jadi data tersebut kalau misalnya ada yang benar-benar penting kali dan itu harus diubah, maka nanti harus konfirmasi dulu dari adminnya. Harusnya seperti itu. Namun di aplikasi kami ini kami belum ada persetujuan dari admin tersebut. Apakah bisa diterima, Saudara Wawan?
Bisa, bisa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Baiklah, kepada Saudara Rizky dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sinta, yaitu apakah aplikasi ini bisa dilakukan untuk jenjang sekolah? Ya, sebenarnya aplikasi ini bisa-bisa saja dilakukan untuk jenjang sekolah seperti SMA dan SMP, tetapi dikarenakan judul kami di sini portal akademik Unri, aplikasi ini hanya mencakup untuk Universitas Riau saja. Ya begitu. Bagaimana, Cinta? Bagaimana Cinta? Apakah sudah jelas? Oke, Rizky, makasih jawabannya. Karena sepertinya, baiklah saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda, yaitu pertanyaannya apakah kelebihan dari app dibanding portal akademik yang udah ada. Dari aplikasi ini Oke, baiklah saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda, yaitu apakah kelebihan dari app dibanding portal akademik yang udah ada. Jadi kelebihannya yaitu aplikasi ini lebih memudahkan setiap mahasiswa untuk login ke aplikasi portal akademiknya. Jadi aplikasi ini lebih aman daripada portal akademik yang web, karena kan kalau misalnya web itu kan kita bisa akses di mana saja, misalnya kayak di HP, terus bisa di komputer. Terus kan kalau misalnya di HP itu kita kan bisa minjam HP orang gitu kan, atau komputer orang. Jadi nanti kalau misalnya orang tersebut bisa melacak apa yang kita ketikkan, maka itu akan menjadi masalah. Kalau misalnya aplikasi ini kan bisa di HP kita aja gitu, nggak perlu kita minjam HP orang lain ataupun komputer orang lain gitu. Mungkin sekian sih. Gimana, Saudara Adinda? Oke, terima kasih.
Baiklah, saya akan jawab pertanyaan dari Albani. Pertanyaan dari Albani itu bagaimana jika user tersebut menekan tombol back? Jadi, apakah akan kembali ke halaman sebelumnya atau bagaimana? Karena di fitur aplikasi kalian itu tidak ada tombol kembalinya. Jadi, kalau jawaban saya yaitu kalau misalnya ditekan tombol back, maka akan kembali ke halaman sebelumnya seperti aplikasi biasanya. Mungkin sekian dari saya. Bagaimana Saudara Bani? Oh, begitu, Dul. Terima kasih, Dul. Baik, terima kasih kepada Saudara Bani. Baiklah, apakah jawaban dari kelompok kami sudah bisa diterima oleh yang menanyakan? Kalau sudah, mungkin sampai sini dulu presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya itu presentasi dari kelompok 3. Apakah sudah kelihatan, teman-teman? Belum, Adin. Belum, Din. Udah. Udah, Din. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai sistem yang kami buat, yaitu sistem keamanan parkir Universitas Riau, yang anggotanya terdiri dari saya sendiri, Adina Lestari, Ananda Kwaksana, Andreas Marbun, Muhammad Ivana, dan Muhammad Naufal Madani. Selanjutnya, untuk pertama, ini merupakan bagian dari sistem aplikasi yang kami buat, yang dimulai dari start, kemudian akan ada 4 pilihan, yaitu sebagai mahasiswa, atau sebagai dosen, karyawan, atau sebagai pengunjung. Jika mahasiswa, maka akan input NIP, dan pengunjung akan input nama dan input nomor kendaraan. Kemudian akan disimpan di database. Selanjutnya yaitu skenario saat masuk parkir. Berikut merupakan kinerja saat login aplikasi. Akselerator yang pertama yaitu login aplikasi. Dan setelah login akan terdapat tampilan masuk sebagai, dan di situ akan ada 4 pilihan. Apakah masuk sebagai mahasiswa, dosen, karyawan, dan atau pengunjung. Dan berikut adalah tampilannya. Dan di sini ada 4 pilihan seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu apakah masuk sebagai mahasiswa, dosen, karyawan, atau pengunjung. Dan itu dipilih salah satunya. Selanjutnya yaitu skenario kinerja saat login aplikasi sebagai mahasiswa dan dosen akan dijelaskan oleh Ananda Kwaksana. Kepada Ananda Kwaksana, dipersilahkan.
Maaf sebelumnya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Andreas Marbun. Kepada Andreas saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Adinda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skenario kerja saat login aplikasi sebagai mahasiswa. Pertama ketika user adalah seorang mahasiswa, user akan login sebagai mahasiswa. Kemudian akan muncul tampilan untuk memasukkan atau menginput nomor induk mahasiswanya. Selanjutnya, mahasiswa tersebut akan memasukkan NIM-nya. Kemudian setelah menginput NIM dari mahasiswa tersebut, ia akan menekan tombol submit. Kemudian inputan dari NIM tersebut akan disimpan di dalam database. Lanjut, Din. Berikut ini adalah tampilan dari login seorang mahasiswa. Ada tampilan untuk memasukkan NIM, kemudian disubmit. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu adalah skenario kinerja saat login aplikasi sebagai dosen. Ketika user adalah seorang dosen, user akan login sebagai dosen. Kemudian akan muncul tampilan untuk memasukkan NIDK-nya. Selanjutnya, dosen tersebut akan menginput NIDK-nya. Setelah menginput NIDK-nya, ia akan menekan tombol submit. Kemudian inputan tersebut akan tersimpan di dalam database. Berikut ini adalah tampilan dari interface dari login sebagai dosen. Ketika dosen memasukkan NIDK-nya, kemudian ia akan menekan tombol submit. Baiklah, terima kasih kepada Andreas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda Kuaksana. Kepada Ananda Kuaksana, dipersilahkan. Kepada Ananda Kuaksana, dipersilahkan. Maaf sebelumnya, karena Ananda Kuaksana lagi ada masalah, maka akan dijelaskan oleh Andreas Marbun. Kepada Andreas Marbun, dipersilahkan. Terima kasih kepada Ananda. Saya akan kembali tentang skenario kinerja saat login aplikasi sebagai karyawan. Ketika user adalah seorang karyawan yang bekerja di Universitas Riau, ia akan login sebagai karyawan. Kemudian akan muncul tampilan untuk memasukkan atau menginput NIP-nya. Kemudian user akan memasukkan NIP-nya. Kemudian setelah ia menginput NIP-nya, lalu ia akan menekan tombol submit. Kemudian dari inputan tersebut akan tersimpan di dalam database kami. Lanjut, Din. Berikut ini adalah tampilan dari login seorang karyawan yang bekerja di Universitas Riau. Kemudian ia akan memasukkan NIP-nya. Setelah itu ia akan menekan submit. Kemudian
akan tersimpan di dalam database. Lanjut, Din. Yang terakhir yaitu kinerja saat login aplikasi sebagai pengunjung. Ketika seorang pengunjung akan memasuki wilayah Universitas Riau, ia akan untuk berparkir, kemudian ia akan menekan tombol sebagai pengunjung. Kemudian setelah menekan tombol tersebut akan muncul tampilan untuk memasukkan atau menginput nomor kendaraan dan nama seorang tersebut. Kemudian ia akan memasukkan atau menginput nomor kendaraannya. Kemudian ia akan menginput nama dirinya sendiri, yaitu sebagai pengunjung. Kemudian setelah menginput kedua tersebut, ia akan menekan tombol submit. Kemudian inputan tersebut akan tersimpan di database. Dengan catatan, untuk khusus pengunjung ini, data tersebut akan yang tersimpan di database itu terus bersifat sementara atau temporary. Jadi pada saat mereka sudah pulang atau meninggalkan area parkir, data yang tersimpan pada saat login tersebut akan terhapus. Berikut ini adalah tampilannya. Ketika user sebagai pengunjung akan memasukkan namanya, kemudian nomor kendaraannya atau nomor polisi kendaraannya, kemudian ia akan menekan tombol submit, yang inputan tersebut akan tersimpan ke dalam database. Oke, maaf teman-teman. Berikut ini adalah alur dari login saat user tersebut. Yang pertama, mahasiswa akan menginput NIM, kemudian dosen akan menginput NIDN-nya, karyawan menginput NIP-nya, dan pengunjung akan menginput nama dan nomor kendaraannya. Kemudian dari inputan tersebut akan tersimpan di database kami. Kemudian dari database tersebut tersimpan detail informasi dari mahasiswa, dosen, karyawan, dan pengunjung. Khusus pengunjung nanti setelah ia keluar akan ketika mereka terkeluar atau logout akan terhapus tersendiri. Baiklah, terima kasih kepada Andreas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ivana. Kepada Muhammad Ivana, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skenario proceed aplikasi keamanan parkir, yaitu seperti logout gitu. Jadi di sini yang pertama itu aksi aktor, di mana kita aplikasi, di mana dari sistem itu akan memunculkan tampilan detail dari informasi tersebut. Lalu kemudian kita akan mengisi ada nama, user menginput nama, kemudian name atau yakni user menginput name atau NIDK-nya, kemudian jam masuk, yakni user menginput jam saat tersebut, kemudian jam keluar, kemudian nomor kendaraan, user akan menginput nomor kendaraan, dan kemudian terakhir itulah keterangan, maka akan muncul keterangan dari data-data sebelumnya. Selanjutnya. Nah, di sini adalah skenario saat keluar parkir. Pada tampilan saat keluar parkir ini, itu akan hampir mirip dengan skenario pada masuk parkir. Hanya saja, tombolnya bertulisan proceed dan submit, seperti pada masuk parkir tersebut. Nah, di situ aksi user itu yaitu user menginput name atau NIP atau NIDN, dan pada reaksi programnya itu, program akan mengeluarkan hasil yang berupa data diri yang diambil dari database yang sudah dimasukkan sebelumnya.
Kemudian program juga akan mencatat jam masuk serta jam keluar saat parkir. Lalu proses pengecekannya oleh petugas dengan mencocokkan nomor kendaraan dan keterangannya. Dan yang terakhir, itu saat semua sudah sesuai dan dengan keterangannya itu, maka petugas akan membuka palang parkir tersebut. Selanjutnya, nah di sini kita bisa melihat tampilan sama halnya seperti saat kita masuk parkiran, hanya saja perbedaan yang paling menonjol itu adalah tombolnya, yaitu proceed dan bukan submit. Di situ ada tampilan pada mahasiswa, kemudian selanjutnya, Din. Masuk sebagai mahasiswa itu, maka di sini ini adalah tampilan dari detail informasi dari mahasiswa yang ingin keluar parkiran. Maka akan tercetak nama, NIM, jam masuk, jam keluar, nomor kendaraan mahasiswa, dan keterangannya. Selanjutnya, ini untuk login dosen, di mana kita harus untuk keluar dan tekan proceed. Kemudian selanjutnya, Din. Nah, di sini untuk detail informasi seperti sebelumnya untuk dosen, yang paling pertama itu adalah nama, NIDN, jam masuknya, jam keluar, nomor kendaraan dosen, dan keterangan. Selanjutnya, Din. Nah, di sini apabila kita sebagai karyawan akan memasukkan NIP, kemudian diklik proceed. Nah, di sini maka data informasinya dosen dan mahasiswa, di mana itu NIP, jam masuknya, jam keluar, kendaraan karyawan, dan keterangannya. Selanjutnya, Din. Nah, ini tampilan ingin keluar parkir terlalu laju, Din. Tidak apa-apa lah, Din. Baiklah, sini tampilan detail informasi. Kembali sebelumnya, itu ini kan tampilan login pengunjungnya, di mana kita harus memasukkan nama pengunjung dan masukkan nomor kendaraannya, lalu diklik proceed. Maka selanjutnya, nah di sini tampilan tentang detail informasi dari pengunjung. Maka di situ akan tercatat nama, jam masuknya, jam keluar, nomor kendaraan pengunjung, dan keterangan. Khususnya untuk pengunjung ini, data-data yang tercetak oleh petugas maka akan hilang dari database. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Muhammad Ivana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Noval. Kepada Muhammad Noval, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya flowchart. Moderator, next. Ini adalah tampilan flowchart aplikasi kami, di mana saat masuk itu dimulai dari start, kemudian ada pilihannya ada 4, mahasiswa, dosen, karyawan, dan pengunjung. Kemudian jika kita memilih salah satu,
kita akan menginput data yang dibutuhkan, seperti mahasiswa menginput NIM, dosen input NIDN, terus karyawan menginput NIP, dan pengunjung menginput nama dan nomor polisi atau kendaraannya. Kemudian data disimpan di database. Selanjutnya, ya untuk jika ingin keluar dari aplikasi parkir ini, tekan start, juga ada pilihan yang sama, mahasiswa, dosen, karyawan, dan pengunjung. Sistemnya hampir mirip. Kemudian pada saat diproses, dia akan mengecek database. Kemudian saat sudah cek database, kemudian akan diproses dan akan mengeluarkan tampilan yang ada dalam komputer. Next. Selanjutnya ada data flow diagram DFD. Next. Ini adalah DFD dari aplikasi kami. Jadi DFD ini adalah tampilan awal ya, alur data dari suatu aplikasi. Ini adalah DFD level 0, yang dimana DFD ini hanya menginput data dan mengeluarkan informasi data saat keluar. Jadi tidak terlalu kompleks aplikasinya, hanya saja seperti ini DFD-nya. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Pak Madani. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya ingin bertanya. Baiklah, saya Nur Dwi Putri. Iya, silakan Nur Dwi Putri. Saya Nur Dwi Putri dari kelompok 4 ingin bertanya. Seperti yang kita tahu bahwa biasanya lahan parkir itu terbatas. Apakah aplikasi parkir ini memiliki batasan untuk menerima pengunjung atau orang yang ingin parkir? Terima kasih. Terima kasih kepada Nur Dwi Putri. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Firdansyah dari kelompok 2 ingin bertanya. Jadi kan biasanya kalau aplikasi untuk parkir ini ada untuk batas waktunya. Di sini ada diberi batas waktu enggak? Misalnya kan kalau di parkir mall gitu kan, 1 jam lebih harganya udah naik gitu. Kalau di bawah di bawah 1 jam harganya segini. Ada tabel harganya enggak? Ya, terus itu yang kedua, apa namanya itu? Parkir ini ada untuk keluarin enggak? Misalnya kalau kita udah selesai kan, apa yang harus kita lakukan kalau udah selesai parkir di situ? Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Fikri. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Untuk sesi ini, kami hanya memperbolehkan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Nanti jika ada waktu, maka akan dibuka sesi selanjutnya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Dan Anda yang bertanya. Iya, silakan Rizky Ananda. Aplikasi ini kalau udah keluarnya dimasukkan semacam kode untuk mengakses database, apakah data itu betul atau enggak? Kalau untuk mengakses database-nya cuma cukup dimasukkan NIM atau itu saja, atau memang dimasukkan semua datanya kayak nama, NIM, nomor plat kendaraan? Ya begitu saja. Baik, terima kasih kepada Rizky Ananda. Untuk pertanyaan dari Nur Dwi Putri akan dijawab oleh Asan. Kepada Asan, dipersilahkan.
Hasan? Maaf, Ananda Laksana lagi ada kendala. Maka pertanyaan Nur Dwi Putri akan dijawab oleh Muhammad Ivana. Kepada Muhammad Ivana, dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan hanya mewakili jawaban dari Aksan mengenai pertanyaan itu. Jadi jawabannya itu Jadi pertanyaannya kan tentang lahan parkir itu kan terbatas. Maka apakah aplikasi ini terdapat batasan untuk itu? Jadi jawaban dari Hasan itu untuk saat ini itu masih belum. Namun kami mungkin akan mengembangkan aplikasi untuk menampilkan batas jumlah parkir yang tersedia tersebut. Jadi bisa dianggap seperti saran masukan untuk kami. Baiklah, sekian dari sini. Terima kasih kepada Muhammad Ivana. Karena terkendalanya waktu, maka untuk pertanyaan selanjutnya dijawab minggu depan. Sekian dari presentasi kami. Maaf jika ada yang salah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.